Pagi, saudaraku, kita bersyukur ya kalau kita masih memiliki perasaan untuk membutuhkan Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Karena banyak orang yang mata hatinya sudah menjadi buta, perasaannya tumpul, dan bagi mereka Tuhan itu hanya kata yang menghiasi kehidupan orang beragama yang mereka pandang bodoh. Karena banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu halusinasi ciptaan manusia. Bahkan tidak sedikit atau tidak jarang yang memandang bahwa orang-orang Kristen yang ke gereja adalah orang-orang yang telah ditipu oleh pendetanya. Keracunan oleh mulut dari pendetanya yang pandai berbicara. Banyak orang begitu loh ngomong. Memang ada pendeta yang menipu, jujur aja saudaraku. Manipulasi kekuasaan rohani untuk kepentingan pribadinya, untuk kebesaran gerejanya yang berujung kepada kebesaran diri. Tetapi tentu tidak semua pendeta seperti itu. Karena ada orang-orang yang memang benar-benar saudaraku anti gereja dan mereka selalu memiliki alasan untuk tidak ke gereja. Macam-macam saudaraku. Mengapa mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bahkan mereka tidak sanggup berdoa sebelum makan atau sebelum tidur. Mereka tidak mengenal apa itu percakapan atau berdialog dengan Tuhan. Karena mereka menganggap Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu ada. Sejatinya betapa mengerikan keadaan orang-orang model begini ini, yang ketika suatu hari nanti dia menghadap Tuhan, mereka baru tercelik matanya bahwa Tuhan itu ada. Dan ternyata mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mereka bisa bertobat selama hidup ini. Tuhan masih memberi kesempatan untuk mereka membangun diri jadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah. Betapa menyesalnya suatu hari mereka itu, saudaraku. Sungguh penyesalan itu tidak terbayangkan yang membuat mereka mengalami yang namanya kertak gigi dan ratap tangis. Penyesalan yang begitu deep, begitu dalam, tetapi tidak dapat mengulang lagi kehidupan yang sudah jalan itu. Maka bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan renungan-renungan begini. Mata hati kita dicelikkan untuk mencari Tuhan. Tapi mata hati kita harus terus kita pertajam, saudaraku. Kita harus benar-benar bisa mengerti hatinya, pikirannya tentang kita. Karena kita pasti tidak bisa mengerti pikiran hati Tuhan yang melampaui segala akal. Tetapi untuk hal yang terkait dengan hidup kita, pasti kita diperkenankan Tuhan untuk mengerti. Maka pemazmur mengajari kita berdoa begini. Ujilah aku Tuhan, periksa diriku Tuhan, apakah jalanku serong atau tidak. Maka kita harus sungguh-sungguh membawa diri kita kepada Tuhan, saudaraku. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh memeriksa diri dengan benar, ternyata ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan masih ada hal-hal yang tidak patut yang masih kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu, bahkan melukai Dia, betapa mengerikan keadaan kita itu. Tapi kalau seseorang sudah biasa melakukan segala sesuatu untuk kesenangan diri sendiri dan dia menikmatinya, maka dia tidak akan dapat melirik kepada pikiran dan perasaan Allah. Kalau terus-menerus hal itu dilakukan, maka mata hatinya jadi gelap. Pikirannya gelap, perasaannya tumpul. Dan dia akan jadi orang jahat di dalam gereja. Dan jahat di dalam pelayanan. Ingat loh saudaraku, hal itu bisa terjadi atas setiap kita. Jangan merasa kebal. Ya, dengan kelicikan kita bisa melakukan segala sesuatu dan selalu punya alasan. Kenapa aku lakukan ini, kenapa aku lakukan begitu. Maka pada pagi hari ini saya berdoa kiranya hati kita diterangi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti jika ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan yang masih kita lakukan. Kita tidak lagi akan membuat alasan apapun, saudaraku. Pokoknya kalau Tuhan tidak berkenan, atau kalau itu bisa melukai hati Tuhan, atau membuat hati Tuhan tidak nyaman, maka kita tidak akan lakukan. Amin, saudaraku. Ya, kita berjuang di situ. Apapun itu, kita tidak usah membela diri, tidak usah mencari pembenaran. Kalau itu membuat Tuhan tidak berkenan, jangan lakukan.
Kalau membuat Tuhan jengkel dengan hidup kita, sedih dengan hidup kita, jangan lakukan. Masalahnya, bagaimana kita tahu kalau hal itu berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Kita bisa melihat perilaku orang-orang Kristen. Pendeta, hamba-hamba Tuhan, teolog yang jelas menunjukkan bukan perilaku seseorang yang layak disebut orang yang beretika. Di mata dunia saja orang-orang minus, apalagi di mata Tuhan. Tapi mereka melakukan itu terus-menerus dengan dengan segudang alasan mereka. Maka jangan sampai kita merasa kita sedang membela Tuhan, melayani Tuhan, apalagi berkorban buat Tuhan, tetapi ternyata tidak. Karena ternyata kita bukan sedang melayani Tuhan, tetapi kita sedang ada di dalam keadaan yang benar-benar melukai hati Tuhan di dalam jubah rohani kita, jubah kekristenan kita, jubah pelayanan kita. Maka biasanya orang-orang seperti ini tidak memiliki doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mengucapkan beberapa kalimat secara sembarangan, membawa persoalan-persoalan pribadi tetapi tidak memiliki saat teduh di hadapan Tuhan untuk dikoreksi hidupnya. Kiranya mata hati kita pertajam terus saudaraku, supaya kita dapat mengenali kalau ada hal-hal yang ada di dalam hidupmu dan hidupku yang benar-benar itu tidak patut di hadapan Allah. Hal yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab dari perkara kecil dalam keseharian hidup kita membangun kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Amin saudaraku. Mulai hari ini tidak boleh ada alasan apapun. Kalau hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang keluar dari hati kita, yang keluar dari mulut kita, tindakan kita, apapun itu, tidak ada alasan apapun untuk kita membela diri dan membetulkan diri di hadapan Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan itu melukai hati Tuhan atau Tuhan tidak suka. Amin saudaraku. Jangan beralasan. Stop beralasan. Maka hidupmu dan hidupku baru benar-benar bisa diubahkan. Siapapun kita, tidak ada yang kebal. Mau pendeta, mau jemaat, mau aktivis, siapapun itu. Kalau kita banyak alasan untuk ini dan itu, untuk membetulkan tingkah laku kita yang Tuhan tidak menikmatinya, hancur hidup kita lama-lama. Rusak saudaraku. Tetapi mulai hari ini, melalui renungan ini, kita sadar, aku harus hati-hati dengan segalanya. Dan alasanku satu, hidup. Aku mau nyenengin Tuhan. Jadi di luar hal menyenangkan Tuhan, tidak ada alasan yang bisa kupertahankan selain aku memangkasnya dalam hidupku. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.